Pemirsa, Andre Andika bukanlah kasus pertama artis yang terjerat narkoba. Sepanjang tahun 2024 ini saja, setidaknya sudah ada 8 artis yang ditangkap polisi lantaran kasus narkoba. Dunia hiburan tanah air kembali dikagetkan dengan bertambahnya deretan artis yang terjerat dalam kasus narkoba. Terbaru, aktor Andre Andika dan kelima rekannya yang ditangkap karena terjerat kasus narkoba. Tapi Andrew bukanlah kali pertama artis ditangkap di kasus narkoba. Sebelumnya, musisi Virgun Tambunan ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis 20 Juni lalu. Virgun ditangkap bersama seorang wanita berinisial PA di kamar kosnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh artis senior Epy Kusnandar alias Kang Mus yang bermain dalam sinetron Preman Pensiun. Polisi mengungkapkan bahwa Epy Kusnandar mengonsumsi ganja di atas pohon di apartemen di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Mei lalu. Adapun ganja yang dikonsumsi Epy tersebut sebanyak setengah linting yang didapat dari temannya. Sepanjang tahun ini, setidaknya sudah ada 8 artis atau pesohor yang ditangkap di kasus narkoba. Hal ini seolah membenarkan anggapan bahwa dunia hiburan erat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Alasan para artis maupun pesohor ini menggunakan narkoba pun mirip-mirip, yakni karena depresi dan tuntutan karir. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan fenomena artis terjerat narkoba, kita sudah bersama dengan Asep Surya, sosiolog UNJ. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik. Sehat ya, Mbak? Ya, Pak Surya, ini bagaimana pendapat Anda? Yang pertama adalah terkait dengan banyaknya artis yang terjerat narkoba, tidak hanya artis perempuan maupun laki-laki, sepertinya ini menjadi fenomena. Iya, soal artis yang terjerat narkoba ini kita bisa melihatnya dari dua sudut ya, sebagai korban dan sebagai pengedar. Tapi marilah saat ini kita melihatnya sebagai korban ya. Nah, sebagai korban dia punya 3 sebab. Sebab pertama betul tadi yang dibicarakan itu karena narkoba berfungsi sebagai doping ya, doping untuk meningkatkan tuntutan karir ya, baik untuk menghilangkan stres ya, karena tuntutan fisik ya, maupun untuk meningkatkan kinerja ya, sebagai tuntutan fisik. Kalau yang tadi yang psikis, kalau sekarang yang fisik. Yang kedua, kita lihat juga artis menjadi korban narkoba itu karena tingginya daya beli mereka. Mereka ini bisa dijadikan sebagai target pasar ya. Yang terakhir, bagaimana dia menjadi korban juga ini punya efek popularitas ya. Jadi pemberitaan soal artis kena narkoba lebih tinggi tingkat popularitasnya dengan orang biasa kena narkoba ya. Jadi ini ada efek ikutan popularitasnya. Ini jadi 3 faktor itu, Mbak, saya kira. Ya, artinya tekanan dari popularitas maupun dari sorotan publik ini sebenarnya berpengaruh besar begitu ya. Tapi apakah narkoba memang menjadi sebuah pelarian begitu bagi artis yang memiliki masalah, atau mungkin mereka hanya ikut-ikutan saja nih dari lingkungannya? Saya kira ada 2 faktor, betul. Mungkin karena faktor ikut-ikutan, tapi juga ingin meningkatkan kinerja dia. Dengan doping, narkoba sebagai doping, dia punya daya tahan psikis dan fisik yang lebih tinggi ya. Jadi dengan begitu dia akan berusaha meningkatkan karirnya. Jadi narkoba itu bisa dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan karir ya. Nah, itu kalau orangnya memang punya mentalitas yang agak kuat. Tapi betul juga narkoba bisa jadi pelarian bila dia terlalu stres dan sebagainya ya, stres tuntutan pekerjaan ditambah dengan mungkin spiritualitas yang agak kosong dan sebagainya, narkoba menjadi pelarian untuk mendapatkan daya gerak psikologis. Ya, kalau memang kita lihat narkoba ini merupakan ilegal begitu untuk kemudian disalahgunakan.
Tapi kenapa kalau dari yang sebelum-sebelumnya kan ini hukuman yang diberikan sepertinya rehabilitasi. Apakah harus ada pemberian efek jera pada artis yang terlibat? Jadi bukan hanya sekedar rehabilitasi saja agar mencegah juga artis-artis lain menggunakan narkoba, Mas Surya. Mohon maaf ya Mbak, nama saya Asep ya Mbak, Asep Suryana. Mohon maaf. Baik. Kang Asep berarti ya? Nah, Baik. iya betul Mbak. Ini ada dua hal ya Mbak. Hal pertama dia sebagai korban dan kemudian efek ikutannya ya Mbak ya. Kalau dia sebagai korban maka memang penting buat dia direhabilitasi. Tetapi jangan sampai dampak popularitas dengungan popularitas yang diakibatkan oleh dia kena narkoba itu menjadi teladan negatif bagi orang lain. Nah, memang aspek yang kedua ini harus ada mekanisme tertentu supaya tidak menjadi role model, ya. Mungkin ada hukuman tertentu, ya. Meskipun kalau sanksi sosial dan sanksi moral telah berjalan ya. Sanksi sosial dan sanksi moral telah berjalan. Tapi jangan sampai dia jadi teladan negatif itu yang kita pikirkan itu. Tentu itu juga sangat tidak kita inginkan begitu. Tapi kalau melihat Kang Asep ini, ada tidak sih pola atau kebiasaan tertentu mungkin yang membuat di kalangan artis ini kemudian mengikat resiko keterlibatan pada narkoba? Ada nggak sih pola itu? Iya, saya kira ada Mbak. Karena semakin meningkatnya individualisasi di kota-kota besar ya. Jadi orang hidup sendiri-sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, tingkat kekeluargaan makin rendah. Itu mengakibatkan orang butuh menghilangkan stres, ya, menghilangkan stres, meningkatkan daya tahan psikisnya, sekaligus juga meningkatkan kinerjanya. Dan karena individualisasi makin tinggi tersebut, maka kecenderungan, apalagi artis untuk mengkonsumsi narkoba itu peluangnya lebih tinggi, karena tingkat kesendirian, lonely dan sebagainya. Jadi gimana nih Kang Asep cara agar efektif bagi artis ini untuk mengelola begitu memanage tekanan karir agar terhindar dari jeratan narkoba tersebut? Memang tidak ada dukungan yang terlebih untuk kesehatan mental yang memadai begitu bagi para artis? Nah, barangkali kita balik lagi ke kaidah-kaidah keagamaan ya Mbak ya. Misalnya menghayati prinsip semakin bermanfaat, orang yang semakin bermanfaat bagi orang lain adalah semakin orang baik ya. Orang yang baik itu adalah orang yang makin bermanfaat bagi orang lain. Nah, dia berusaha untuk membantu orang lain, dan dengan membantu orang lain itu dia akan merasa kebermaknaan hidup yang lebih tinggi, bahwa dirinya dibutuhkan oleh orang lain. Karena itu kemungkinan rasa kesendirian itu semakin rendah. Ya. Jadi kalau kita membantu orang lain kemungkinan bisa menurunkan tingkat kesendirian. Kang Asep, kalau kita berbicara soal dampak ini, kalau dari dampak jangka pendek maupun jangka panjang begitu terhadap kesehatan mental mereka dari karir artis ini seperti apa? Artis itu sama dengan pemegang kekuasaan ya, cuman kekuasaan artis itu kan popularitas dan income ya. Jadi semakin tinggi itu dia tingkat kesendiriannya semakin tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi tingkat kesendirian semakin tinggi, maka dia bisa punya kehidupan yang normal sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota keluarga mungkin sering waktu luang dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, ya, berinteraksi secara intensif dengan anggota keluarga inti mereka. Nah, kalau dengan masyarakat, mereka bisa bergaul lebih luas, bergaul yang positif, ikut kegiatan bersama, ikut kegiatan bakti, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesosialan ya, kesosialan, berkegiatan yang sifatnya volunteer, itu mengurangi tingkat kesendirian mereka, begitu Mbak. Oke, baik, kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga informasi Anda, Asep Suryana, sosiolog UNJ. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang. Selamat siang Mbak.